Ini bahasa yang sama yang muncul, dan itu dicatat dalam Alkitab sebagai gambaran pemberontakan Lucifer waktu di sorga. Bilangan pasal 16 ayatnya yang ke-3. Lihat dia bilang, dia katakan begini. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus. Perhatikan bahasanya. Dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Saya mau katakan, waktu mereka buat pemberontakan, apakah mereka menghina Allah? Tidak. Mereka tidak pernah menghina Allah. Yang mereka lakukan adalah meninggikan nama Tuhan di atas umat. Jadi mereka katakan, cukup Musa, kami kan orang-orang kudus, Allah ada bersama-sama dengan kami. Mengapa kamu meninggi-tinggikan diri di atas jemaat Tuhan? Ketika perhatikan apa yang Yesus katakan dalam kitab Yohanes pasal 15. Ini sering kita, Yohanes pasal 15. Kalau kita baca hanya sepintas lalu ayat ini, ajaran Yesus ini, dan kita tidak tahu the great kontroversi atau pertentangan besar yang terjadi, kita pikir ini ayat biasa saja. Waktu Yesus katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, Yohanes 15 ayat 4. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini adalah bahasa untuk counter bahasa Lucifer. Tanpa Tuhan aku bisa jadi baik. Oke? Tanpa Tuhan aku bisa jadi baik. Tanpa Yesus aku bisa menjadi pengasih. Datang Korah Abiram, dia katakan, hadirat Allah ada bersama dengan kami. Mengapa kami perlu dipimpin? Ini bahasa lain dari kata, tanpa pimpinan saya bisa jadi baik. Mereka tahu Musa adalah orang yang diutus Tuhan untuk menuntut mereka keluar. Tapi Musa menjadi gambaran Kristus juga di hal yang sama. Makanya ketika cocokkan ceritanya ya, Yeskiel pasal 28, Tuhan buang kemana si setan? Bumi. Sekarang datang Korah Abiram yang memiliki dosa yang sama, kemana Tuhan buang mereka? Ke bumi. Dia belah itu bumi, kok dia masukkan ke dalam mereka. Di pasal 16 tadi, bilangan 16. Lihat penghukuman mereka. Di ayatnya yang mereka tiga ini anak dari siapa? Keturunan mereka ini keturunan Ruben. Ketiganya keturunan Ruben. Nah, di ayatnya yang ke-31, bilangan 16 ayat 31, baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Pemberontakan Korah menggambarkan pemberontakan Lucifer. Dosa mereka sama. Apa yang Korah datang dari Abiram buat sama persis dengan apa yang Lucifer buat di sorga. Mereka lupa bahwa Allah itu kasih, tapi mereka lupa dia juga itu Allah yang adil. Makanya peristiwa salib dalam nubuatan Mazmur, dia katakan, Mazmur 85 ayat 11, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Hal ini yang sering dilupakan oleh orang Kristen.
Lucifer memikirkan kasih Allah, tapi dia tidak pernah memikirkan keadilan Allah. Kasih, kesetiaan, keadilan itu harus bertemu, tidak boleh terpisah. Kadang-kadang kita suka mengandalkan Kristus sebagai pengasih, tapi kita tidak suka dengan aturannya. Betul? Kita tidak senang dengan aturan-aturan yang dia buat, hukum-hukum yang dia lakukan. Padahal aturan itu adalah tanda keadilan Allah. Apa jenis dosa mula-mula dari Lucifer? Di dalam bahasa Indonesia dia katakan sombong karena kecantikan. Bahasa Inggris dia katakan thine heart was lifted up. Hatimu kamu angkat. Ingat, kesombongan itu muncul bukan nanti waktu kita lakukan sesuatu, tapi ketika hati kita merasa bangga. Tapi ini kan manusiawi kan maksudnya. Tetapi Alkitab mencatat itu cikal bakal dosa Lucifer. Sama seperti Hawa, kita refleksikan kembali di dalam Kejadian pasal 3. Coba perhatikan, Hawa berdosa bukan waktu dia makan buah. Tidak. Dia berdosa ketika dia mengadakan percakapan ini. Di dalam Kejadian pasal 3. Ayat 2 kita lihat. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Saya mau bertanya, kenapa dia harus memberikan keterangan bahwa Allah berfirman, Allah katakan tidak boleh makan? Apa tujuannya? Itu bukan karena menyatakan dia menurut, tetapi itu pernyataan bahwa seolah-olah kebebasannya diatur oleh Tuhan. Ingat cerita Bileam? Tuhan bilang, Bileam datang ini Balak. Balak punya orang-orangnya Balak untuk panggil Bileam mengutuk orang Israel, betul kan? Ceritanya saya hanya cerita saja di sini, tidak usah lihat ayatnya. Waktu datang orang-orang dari Balak, Bileam bilang, kalian nginap dulu semalaman, saya mau ngomong sama Tuhan. Saya mau tanya Tuhan, apakah Tuhan izinkan saya pergi dengan saudara-saudara. Dan dia pergi malam itu, dia berdoa sama Tuhan dan Tuhan bicara, Bileam jangan pergi. Besoknya, dia datang kepada orang-orang ini dan dia katakan, Tuhan katakan saya tidak boleh pergi. Saya mau tanya, kalau hatinya memang tidak mau pergi, apakah perlu ada informasi bahwa itu Tuhan katakan? Tidak perlu. Kalau memang hati tidak mau pergi, kita akan katakan minta maaf, saya tidak bisa pergi. Tapi kalau dia bilang, dia katakan, Tuhan katakan tidak boleh pergi. Siapa yang disalahkan? Bisa analisa di sini. Bahasa Hawa sama itu. Karena Tuhan berfirman, jangan makan buah. Kalau dia memang tidak mau makan buah, mengapa dia bawa nama Tuhan? Aturannya memang dia hindari. Ini contoh orang masuk mall, ibu-ibu masuk mall, bawa uang hanya untuk belanja keperluan dapur, tapi dia singgah di tempat jualan sepatu sama tas. Hatinya memang mau ke situ, ya enggak? Tapi waktu karyawan tanya, Bu, ayo beli ini bagus loh. Iya, saya suka itu. Jawabannya apa? Saya punya uang sih, tapi kata suami saya harus belanja makanan. Iya kan? Dia akan bawa aturan suaminya untuk membuat satu alasan. Ini sama dengan Hawa. Sebenarnya hatinya sudah mau makan buah itu. Makanya ketika dosa ini muncul, itu berawal dari hati. Thy heart, dia katakan, hatimu sudah ada di atas. Sebelum dia jadi sombong, hatinya sudah duluan sombong, tapi tidak kelihatan. Makanya tidak heran Tuhan datang, dia akan hakimi bukan perbuatan, hati.
di dalam Roma pasal 2. Roma pasal 2 dia katakan begini. Dalam kitab Roma pasal 2. Dalam kitab Roma pasal 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Yesus Kristus. Yang dia akan hakimi hati. Roma apa tadi? 2:16. Roma pasal 2. Saya lanjut ceritanya. Perhatikan jenis dosa mula-mula waktu di Eden. Kita kembali di Kejadian 31. Perhatikan bahasa yang dia terima. Kamu akan menjadi seperti Allah. Ini ajakan setan. Di dalam kata kamu menjadi seperti Allah, saya lihat bahasa Ibraninya. Saya coba bandingkan. Ini kata Elohim, ini kata Elohim. Dia ada kata tambahan di sini yang disebut dengan preposisi. Ini preposisi, jauh kan? Makanya dia diterjemahkan sebagai as gods. Dia bukan bercerita, dia bukan katakan kamu akan sama seperti Allah di dalam apa namanya atribut Allah itu, bukan atributnya yang dia tekankan. Bukan Allah, kalau Allah ini kata benda, yang for God, karena Tuhan tahu, ini dia, Tuhan, ini kata benda. Tapi ketika dia datang dengan preposisi ini, dia diterjemahkan jadi as gods. Ini dia katakan kamu akan memiliki karakter. Kata gods itu Elohim. Di dalam terjemahan bahasa Ibrani sebenarnya dia bisa menjadi hakim. Tidak perlu jadi Tuhan. Jadi dengan kata lain, kamu akan jadi hakim. Dia taruh as gods, plural, seperti Tuhan-Tuhan. Dalam hal apa itu? Karakter, pengetahuan, hakim-hakim. Dan dia lanjut mengetahui baik dan bayangkan setan bisa tahu kata evil. Di dalam penciptaan Tuhan tidak pernah muncul kata jahat. Tetapi di sini minta maaf. Tetapi di sini muncul pengetahuan mengenai yang jahat. Tuhan tidak mau orang manusia tahu yang jahat. Sekarang saya mau tanya, apakah Tuhan tahu jahat? Tahu berbuat jahat? Tuhan tahu berbuat jahat atau tidak? Dia tahu kejahatan, tapi dia nggak berbuat jahat. Apa arti dosa? Melanggar hukum Allah. Itu yang kita sebut dengan jahat, betul? Ya. Iya kan? Dia itu Allah pengasih. Berarti dia tidak boleh melanggar karakternya sendiri. Itu eksistensi Allah. Dia tahu kalau Yesus katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku sumber hidup kamu mati. Betul tidak? Sekarang setan mulai perkenalkan kepada manusia itu mengenai jahat. Dan baik. Kamu akan jadi seperti Allah, tahu yang baik dan jahat. Dia sudah mulai memperkenalkan Allah itu jahat. Allah tidak mau ciptaannya. Sorry. Kan Allah menciptakan pohon yang tentang baik dan jahat. Itu kurang dalam bahasa Ibraninya. Itu sebenarnya pohon pengetahuan namanya, bukan baik dan jahat. Itu tinggal orang Indonesia ada kasih terjemahkan. Karena para teolog lihat itu memang pengetahuan baik dan jahat. Tetapi sebenarnya itu
pohon pengetahuan. Kenapa? Karena dari situlah orang tahu baik dan jahat. Itu pohon pilihan itu. Sebenarnya itu lebih tepat kalau kita sebut pohon larangan. Tapi Tuhan tidak mau orang itu tahu kejahatan. Ya, tadi mereka bilang semua orang Indonesia bilang itu. Diterjemahkan para teologi ya. Mereka terjemahkan itu pohon pengetahuan baik dan jahat. Oh, NKJV apa? Dia pakai itu juga. Mari kita lihat, kita sebentar ya, saya gunakan ini bahasa ini. Di dalam, saya lupa ya. Kejadian pasal berapa ya tadi? 2 ya? 2 ayat. 16. Ayatnya yang 16. Bukan. Ini Roma. Kejadian. 9. Ayat 9 ya? Oke. Di atas kok. Ini pengetahuan. Itu knowledge, dia pakai bahasa da'at. Da'at, pengetahuan, skill, understanding, knowledge, understanding, wisdom. Itu da'at. Jadi nggak sebut baik dan jahat, just pengetahuan. Itu ini ya kan penterjemahnya mau. Iya. Walaupun Jadi maknanya dua itu maknanya. tapi tidak spesifik. Iya. karena dia langsung kasih partikel conjunction ini, bad and evil langsung satu kali satu kata langsung muncul. Yang dia punya bentar saya lihat. Ini dia pakai participle conjunction, bad or evil, adjective masculine singular absolute. Yang dia punya bahasanya rak. Jadi dengan kata lain, itu langsung diterjemahkan mentah-mentah, baik dan jahat. Tapi sebenarnya dia lebih fokus kepada pengetahuan itu, knowledge. Jadi sebenarnya saya juga nanti pahami bagaimana Tuhan ketika waktu dia khotbah di atas bukit, dia hanya memberikan pengharapan berbahagia, kata-kata bahagia. Kata-kata bahagia. Dia tidak mau memperkenalkan sebenarnya sesuatu hal yang jahat. Tapi setan mulai memperkenalkan manusia mengenai kejahatan. Karena dia sudah jahat. Sudah melawan Tuhan. Dia sudah melawan Tuhan. Tahu. Dia sudah tahu itu. Dia sudah tahu itu. Makanya dia langsung katakan, kamu akan sama seperti Allah. Dia gods. Kenapa? Karena ini bentuk plural. Elohim ini bentuk plural. Im itu plural. Jadi sama seperti Allah. Dengan kata lain, dia menarik situ sifat sebagai hakim, sebagai imam, hakim lah. Kalau Allah biasa hakim. Itu dia punya penekanan di sana. Dia tidak katakan sama seperti Allah dalam atribut, tapi dalam karakter. Dia ajak perempuan itu ke arah karakter itu. Oke, kita lanjut. Oke. Hasil dari pengetahuan itu, mata mereka terbuka seperti Allah, kata setan, tapi mereka terbuka untuk melihat ketelanjangan. Ganti menjadi seperti Allah, malah mereka bersembunyi dari hadirat Allah. Ini dampak dari dosa. Ganti mengakui Allah itu benar, mereka mulai menuduh Allah, saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Roma 1:18-22. Dosa itu adalah kejahatan moral. Moralitas. Allah itu adalah moral.
ketika kita bicara Allah adalah kasih, kita sementara katakan Allah itu moral. Jadi imoralitas adalah perlawanan terhadap Tuhan, karakter Allah. Imoralitas. Sekarang datang kepada definisi. Pertanyaan kita tadi, apakah Tuhan menciptakan dosa? Perhatikan definisi dosa di ayat-ayat ini. 1 Yohanes 3:4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum. Jika seorang tahu bagaimana yang harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ini definisi dosa. Kembali kepada pertanyaan, apakah Allah menciptakan dosa? Tidak. Tapi dosa itu tercipta secara otomatis dari konsekuensi hak pilih. Itu konsekuensi. Namun konsekuensi dari dosa Tuhan yang ambil. Itu besar kasih Allah. Dan itu yang tidak dapat saya bayangkan. Bukan main dia punya, bukan main Tuhan itu. Dia ambil tempat saya sebagai hak saya untuk dihukum. Kadang-kadang saya berpikir, Tuhan ngapain saya lahir di dunia? Tapi ini adalah kesempatan yang Tuhan katakan supaya engkau James bisa buktikan bahwa aku mencintai. Kita harus sanggup buktikan Allah mencintai kita. Ketika saya pelajari ini, saya berpikir, buat apa saya lahir di bumi? Kalau akhirnya ternyata penghukuman itu Yesus yang ambil, mending saya tidak pernah lahir. Saya tidak pernah tahu akan hal ini, daripada saya tahu karena saya sebenarnya lahir untuk dihukum, tapi ada seseorang yang mengambil penghukuman itu. Tapi lain cerita Tuhan seperti katakan, supaya kamu tahu bahwa aku mencintai. Pendeta, itu di Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang, Kalau ia makan, kok makan langsung di situ? ia telah dihukum karena tidak melakukannya berdasarkan iman. Titik. Dan segala, jadi konteks ayat ini mengenai makanan yang diberikan ke penyembah berhala dengan tidak. Ya. Makanya dia sampai di titik, lalu dia buat keterangan, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi definisi dosa itu dalam Alkitab ada 3. Yang pertama pelanggaran hukum Allah, yang kedua apa? Hati nurani, tahu yang baik kan, hati nurani. Yang ketiga berdasarkan iman. Kalau ini yang berdasarkan iman, ini yang kita kenal dengan ini maksud saya. Kalau kita melakukan berbuat baik, ini etika. Ini hukum Allah, ini hukum etika, ini iman. Jadi dosa ada 3 definisi. Walaupun kita bisa kita taat dengan hukum Tuhan, tapi kita tidak beretika, itu dalam mata Tuhan itu dosa. Contoh, kalau saya demo untuk kebenaran, ini untuk kebenaran. Waktu saya demo untuk kebenaran, kebenarannya itu benar, tapi caranya yang salah, dia kena dosa etika. Jadi tetap, ini seperti dosen saya, dia sering katakan begini, nasi itu baik selama dia di atas piring, tapi dia kalau sudah di atas meja, dia jadi sampah. Iya. Dia dimakan dan jadi sampah gitu. Kalau dia jatuh di meja, dia sampah, tapi dia di dalam piring, dia baik. Di luar piring. Di luar piring. Kalau di luar piring, Ya, dia sudah jadi ya. sampah. Kan biasanya kita buang ya. Kebaikan itu kalau pada posisi yang benar, itu baik. Tapi kalau dia caranya yang salah, saya lapar, betul, kebenarannya saya lapar.
Tapi kalau saya minta makan, teriak-teriak, Ya, dosa. dosa. Itu etika. Jadi banyak orang lupa masalah ini. Makanya masih terus demo. Demo. Mereka pikir mereka berbuat baik kepada Tuhan. Ingat, Yesus juga disalibkan dengan demo. Oh, demo dari orang-orang yang Orang Yahudi. Orang Yahudi. Semakin besar suara mereka, Yesus itu bukan dihukum karena ditemukan dia bersalah, tapi dia dihukum karena besarnya suara mereka. Zaman dulu kan. Iya kan? Kumpul masa bisa membuat benar jadi salah, salah jadi benar. Betul. Percaya ini. Karena kenapa? Secara etika mereka harus langgar itu. Harus langgar supaya dapat kebenaran. Karena kejahatan ada di situ. Makanya kita, orang Kristen, harus perhatikan 3 hal ini. Perhatikan hukum Allah, perhatikan etika, dan perhatikan iman. Iman ini berhubungan dengan aturan-aturan kerajaan, hubungan dengan Tuhan. Kita pun kalau beretika, kita punya hukum Tuhan, tapi kurang berdoa, ini berdasarkan iman. Itu berdosa. Ingat Samuel punya pernyataan, Oh, kalau kita kurang berdoa, dosa. dosa. Lihat Samuel punya pernyataan. Mesti rajin berdoa. Tidak cukup kita hanya mentaati hukum. Di kitab Samuel, dia katakan berdosa dia kalau dia tidak mendoakan umatnya. Nah, itu ya. Tapi itu Samuel sebagai imam, dia harus mendoakan dirinya. Waktu di saat itu dia bukan imam, Oh, dia itu sebagai hakim, karena itu disaman hakim kan dia. biasa ya, selama yang mencari benar. Biar sesalah. Tetap mereka itu berapa itu. Satu Samuel. Bentar saya mau lihat ayatnya. Dia bilang dia berdosa Oke, mungkin sementara saya cari ada pertanyaan, kita sampai di sini dulu. Iya. Kita datang pada tanya jawab. Silakan siapa yang ingin bertanya. Iya.